Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Alan Jailani. Baik, pada kesempatan hari ini kita mencoba melakukan tutorial untuk instalasi Debian 12. Pertama, kita buka dulu mesin virtualnya. Kita menggunakan VMware versi 17. Ini tampilan dari VMware kita, tampil seperti ini. Nanti kita pilih Create New untuk membuat mesin baru. Apabila kita memilih Open Virtual, artinya kita membuka mesin virtual yang sudah ada. Apabila kita memilih Connect to Server Remote, maka kita akan memanggil mesin virtual yang ada di jaringan lokal. Nah, saat ini kita mencoba membuat mesin baru, pilih Create New Machine. Untuk typical, kita pilih Next, typical. Nah, di sini tempat pencarian untuk ISO-nya itu ada di mana ya? Kita pilih install this image, lalu kita cari ISO-nya ditaruh di mana. Di saya ini taruh di D, ini udah ada Debian 12, kita open. Pilih next. Virtual mesin nama kita kasih nama Debian 12 saja. Lokasi penyimpanannya nanti ada di user, Alan, dokumen, virtual mesin. Nah, ini ada di C ya, di My Document nanti. Ini bisa dialihkan ke tempat posisi mungkin di drive yang kosong atau masih ada space yang luas untuk penyimpanan. Saat ini saya coba di default system, taruh di My Document, pilih next. Untuk kapasitas hard disk di sini dia memerlukan 20 GB. Kalian bisa memperkecil kalau kita menggunakan instalasi CLI, tapi kalau untuk GUI minimal 20 ya, jangan diperkecil lagi. Pilih yang split, pilih next. Nah, untuk pengaturan kita bisa mengatur ulang di sini di custom hardware. Kalau misalnya ada pengaturan penambahan RAM atau mungkin untuk prosesornya mau ditambahkan menjadi berapa core, ini tergantung kita untuk pengaturannya. Hanya saja nanti ini berpengaruh pada komputer host kita ya. Semakin besar yang kita pakai untuk mesin virtual, maka akan termakan juga untuk mesin host komputer kita. Jadi bisa lebih lambat lagi. Sementara kita pakai defaultnya dia membutuhkan 2 GB, untuk memori RAM-nya, hard disk-nya 20 GB. Pilih finish. Kita tunggu dia langsung jalan seperti ini. Kita coba perbesar. Nah, untuk instalasi saya pilih install by yang CLI ya, yang pilihan kedua. Karena kalau kita pilih yang graphical install, nanti proses instalasinya berbasiskan grafik, nanti dia akan lebih lama lagi karena menggunakan gambar, warna, tampilannya lebih menarik. Nah, kalau pilih install nih lebih cepat karena dia hanya membutuhkan sistem yang seminimum mungkin ya. Pilih install. Untuk bahasa yang dipakai, biarkan dia menggunakan bahasa Inggris. Untuk country, tutorial area, United. Untuk configure keyboard, pakai American English. Perlu diperhatikan, saat ini kita instalasi by CLI ya, nanti hasilnya hanya berupa teks command line. Ini prosesnya lebih cepat daripada kita instalasi menggunakan GUI. Oke, ada informasi warning configure to network, kita pilih continue ya, continue. Nah, di sini nanti akan tampil network konfigurasi yang kita pilih yaitu not configure network. Jadi kita tidak melakukan konfigurasi jaringan pada saat ini. Kita nanti konfigurasi jaringan apabila si Debian-nya sudah jalan saja biar cepat. Ini do not, pilih yang paling bawah, enter. Untuk hostname saya pakai yang Debian defaultnya. Nanti kalian bisa rubah menggunakan hostname nama kalian masing-masing. Kita pakai tab untuk kursornya. Pilih continue, enter. Root passwordnya 123 untuk password root. Sekali lagi 123. Kita pakai tab, dia
continue. Nah, di sini disuruh untuk memasukkan nama user yang akan nanti kita pakai. Saya pakai nama saya. Continue. User account-nya pakai nama saya. Lalu password user. Nah, password user ini tidak boleh sama dengan password root ya. Kalau tadi 123, berarti sekarang kita pakai 12345. Dua kali, 12345. Untuk time zone-nya kita pilih Eastern. Untuk instalasi partisinya kita pakai yang with use entire disk yang paling atas. Nah, nanti dia akan langsung otomatis ke SCI, enter saja langsung. Untuk partisi skemanya kita pakai yang all file one partition recommended, jadi yang paling atas. Setelah itu kita pilih finish untuk melakukan instalasi. Nah, di sini apakah kita akan write change to this? Pilih yes. Nah, jika tampil informasi seperti ini, keterangannya kita baca dulu, pahami dulu maksud dari informasinya. Di sini scan extra instalasi media. Dia menawarkan apakah kita akan melakukan ekstra instalasi, pilih no, karena kita hanya menggunakan satu CD yang ISO tadi ya, tidak menambahkan CD 2 dan 3. Pilih no, enter. Nanti di sini akan ditanya lagi untuk konfigurasi jaringan, apakah kita mau melakukannya sekarang. Nah, pilih no, kita nanti konfigurasinya setelah jalan saja. Pilih no. Selanjutnya ini ada informasi configure Vocabulary Contest ya, untuk participate in the packet use survey, pilih no. Ini adalah bagian terpenting pada saat proses instalasi. Apakah kita akan melakukan instalasinya nanti hasilnya ingin berupa CLI atau GUI ya. Nah, saat ini kita akan memilih untuk instalasi hasilnya nanti itu CLI, hanya tampilan command line. Backgroundnya hanya warna hitam, tapi kalau kita pakai GUI, maka backgroundnya akan lebih menarik, ada berwarna gitu ya. Tampilan seperti window biasa itu. Hanya saja kita pakai yang CLI, maka pilihan yang paling atas nih, Debian desktopnya kita hapus ya, tanda bintangnya, menggunakan spasi. Hapus, yang Genome juga sama dihapus. Yang dipilih hanya paling bawah, standar system utility. Atau mungkin mau ditambahkan SSH boleh, agar nanti setelah instalasi kita bisa melakukan remote sehingga bisa melakukan copy paste pada saat konfigurasi jaringan atau konfigurasi server yang lain. Kita pilih centang 2 ya untuk SSH server sama standar system utility. Yang atas semua dikosongkan kecuali kalau mau GUI. Kalau GUI yang atas diisi. Nah, di sini kita pilih tab lagi biar langsung nanti continue. Setelah ini kita tunggu sampai selesai. Oke, di sini akan ditanya install group bootloader. Pilih jawabannya yes ya. Lalu pada saat yang terakhir, device for bootloader instalasi, pilih yang paling bawah /dev/sda. Jangan yang enter device manually. Kita pilih /dev/sda, enter. Setelah itu biasanya dia nanti terakhir akan minta restart ya, mereboot. Yang tidak kalah penting, jangan sampai lupa pada saat proses instalasi Debian ini, pastikan koneksi internet pada laptop kalian ya, yang di sini harus di posisi mati ya, tidak ada jaringan yang terhubung ke laptop kita, baik menggunakan kabel ataupun menggunakan WiFi.
Resikonya apabila pada saat proses instalasi ini laptop kita terhubung ke internet, maka dia akan lebih lama proses instalasinya. Mungkin harusnya 10 menit, bisa jadi 30 menit atau lebih, karena secara sistem dia akan langsung ngambil repository atau mengupdate sistem secara otomatis ke internet. Nah, ini tampil yang paling akhir, finish the instalasi. Dia minta untuk mereboot atau merestart ya. Kita continue saja. Biarkan dia mereboot sendiri seperti ini. Kita tunggu tampilan setelah proses instalasi seperti apa. Nah, ini adalah tampilan dari Debian 12 yang sudah kita install. Yang tampil hanya berupa tulisan, backgroundnya berwarna hitam seperti ini. Hanya ditanya Debian login, artinya kita bisa mulai login menggunakan user root ataupun menggunakan user biasa. Tadi kita coba menggunakan user biasa ya, yang tadi dibuat, user Alan. Passwordnya jangan lupa, kalau user root sama user biasa jangan sampai sama. Untuk user tadi saya menggunakan 12345, enter. Nah, di sini tadi pada saat memasukkan password, saya ulang lagi. Di sini menggunakan user, lalu dimasukkan password. Jangan kaget, mungkin pada saat memasukkan password 12345, memang di sini tidak tampil ya. Tidak ada huruf atau karakter yang ditampilkan pada saat kita mengetik password. Tapi di belakang layar, kunci ataupun kode yang kita masukkan, passwordnya itu dia sudah terinput. Jadi kita langsung aja enter pada saat selesai memasukkan password. Langsung enter aja. Nah, ini adalah tampilan dari sistem user Debian 12. Ini belakangnya menggunakan // ya. Nah, / ini menandakan kita sebagai user. Apabila kita ingin berpindah ke root, maka perintahnya su. Seperti ini, su, enter, masukkan password rootnya 123, enter. Nah, ini udah berubah menjadi tanda pagar. Artinya kita sudah berada di dalam user. Mungkin sementara sampai di sini dulu tutorial untuk instalasi Debian 12. Selanjutnya kita lanjut ke tutorial yang lainnya. Wassalam.